Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering dengar kata DNA. Anak ini kok suka melukis ya? Ikut siapa? Oh, kayaknya DNA-nya papanya, DNA-nya mamanya. DNA itu singkatannya apa? DNA itu adalah deoksiribonucleic acid, yaitu asam deoksiribonukleid. Kalau perannya dalam hidup manusia adalah menduplikasi diri. Jadi kalau ada orang tua, DNA-nya pasti turun ke anaknya. Untuk terjadi apa? Duplikasi dari papanya atau mamanya, tergantung besar yang mana. Bisa besar turun dari papanya, bisa besar turun dari mamanya. Dan ini merupakan juga DNA itu jalur untuk bisa mewariskan sifat-sifat. Anak ini kok sabar ya? Oh, kayaknya ikut papanya. Anak ini kok lincah ya? Jangan-jangan memang ikut mamanya. Begitu. Jadi DNA itu merupakan sebuah jalur keturunan untuk duplikasi dan untuk mewarisi yang namanya sifat dari orang tua. Kalau spiritual DNA gimana? Kalau spiritual DNA itu sebenarnya bicara mengenai bagaimana saudara dan saya mewarisi dari Allah sesuatu yang dari Allah. Oh, bisakah begitu? Wah, bukankah manusia itu diciptakan Bapak Ibu lalu dihembusi nafas Allah, sehingga manusia itu memiliki di dalam dirinya karakter Allah, sifat Allah yang tidak pernah diberikan kepada binatang dan hanya pada manusia. Itu sebabnya hanya kepada manusia dihembuskan nafas hidup. Roh Allah itu binatang tidak punya. Supaya manusia mewarisi sesuatu yang menjadi bagian penting Allah dalam hidup. Tidak membuat manusia jadi Allah, jangan salah. Tapi membuat manusia memiliki sifat Allah, karakter Allah, keinginan-keinginan Allah. Nah, kalau kita melihat dalam dunia ini, dunia selalu berubah Bapak Ibu. Dunia selalu berubah. Kita pun berubah dari bayi sampai jadi besar seperti ini. Kita berubah dari tidak bisa menulis sampai jadi seorang yang ahli, pandai. Tergantung bagaimana kita kemudian membawa diri untuk didisiplinkan. Orang yang masuk sekolah arsitek, dia jadi arsitek, diubahkan jadi arsitek. Orang yang suka untuk berdalih dan mampu untuk pandai bicara, mungkin di sekolahnya menjadi pengacara, lawyer, dan dia mampu berlogika dengan baik, membela yang baik dan benar. Lalu dia sukanya otak-atik di laboratorium, jangan-jangan dia menjadi orang yang bisa bekerja di pabrik obat, atau orang yang sekolah dokter ya dibuat dia mampu untuk menjadi seorang yang bisa menolong orang lain. Manusia pada dasarnya berubah. Bahkan ada orang berkata bahwa wanita itu berubah wajahnya itu kira-kira dalam seluruh perjalanan hidup seorang wanita, berubah wajahnya itu 16 kali. Cuman saya mikir aja, terus kalau yang pria nggak berubah, hanya wanita yang berubah. Tapi kalau saudara lihat, coba foto anak saudara yang perempuan berubah, terus memang manusia memang berubah. Dan segala sesuatu yang tidak berubah apa? Nggak ada. Semua berubah dalam hidup. Kota yang saudara hidupi berubah, negeri kita berubah, peraturan-peraturan berubah. Everything in this world is constantly changing from one point to another point. Selalu berubah kita ini. Dan itulah juga Allah kita. Allah kita itu suka bawa perubahan. Nomor satu, kita mau belajar bahwa God brings changes. Allah itu membawa perubahan.
Dalam kehidupan Adam, setelah Adam dan Hawa jatuh berdosa, Allah tidak tinggal diam, tapi dibawakan perubahan supaya terjadi keselamatan. Dibicarakan langsung dari Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, engkau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara mengenai bagaimana kebenaran dan kegelapan antara Kristus dan setan. Dan Yesus menang di atas kayu salib. Dari Kejadian sudah dibicarakan. Allah sedang mengupayakan sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Allah mengubahkan Abraham, Bapak Ibu. Dari seorang penyembah berhala, Abraham itu papanya itu tukang bikin patung untuk disembah. Dan dijual. Itu kerjaan dan itu bisnis. Diubahkanlah kehidupan Abraham untuk menjadi seorang penyembah Yehova yang sangat luar biasa. Dan dari sana lahir yang namanya raja-raja. Dikatakan dalam Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang Allah bicarakan kepada Abraham? Aku akan membawa perubahan. Jadi Allah itu cinta dengan sebuah perubahan. Perubahan demi kebaikan, perubahan yang positif, perubahan yang membawa orang menjadi seperti yang Dia maksudkan. Allah ubahkan yang namanya Yakub, seorang yang disebut penipu, licik, pandai sekali di dalam cara berpikirnya. Diubahkan menjadi seorang penyembah Allah yang luar biasa. Demikian pula Musa diubahkan Allah dari seorang yang hilang percaya diri ketika dia lari dari Firaun, menjadi seorang yang diubahkan menjadi pemimpin yang besar, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa bangsa ini masuk ke dalam tanah perjanjian. God bring changes. Allah membawa perubahan. Itu DNA-nya Allah, membawa perubahan. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang diubahkan Allah. Lalu kita masuk kepada Yesus. Yesus bring changes. Yesus juga membawa perubahan. Murid-muridnya dahulu yang pertama awal-awal itu diubahkan. Dari nelayan diubahkan menjadi apa? Menjadi penjala manusia. Come and follow me. Ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Diubahkan. DNA-nya Yesus apa? Membawa perubahan juga. Sakeus yang naik pohon ingin lihat Yesus. Yesus berkata apa? Sakeus turunlah, aku akan datang dan mampir ke dalam rumahmu. Dan Sakeus hidupnya langsung diubahkan dengan luar biasa. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Kita belajar Allah membawa perubahan. Yesus juga DNA-nya membawa perubahan. Paulus yang merupakan penganiaya jemaat, Paulus yang menyengsarakan jemaat, Paulus yang tidak kenal kebenaran, Paulus yang adalah orang Farisi yang luar biasa, diubahkan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, jatuh dari kuda dan kemudian tidak bisa lihat terang yang sangat luar biasa. Paulus berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan Paulus diubahkan menjadi seorang rasul Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dua kita pelajari, Allah itu DNA-nya adalah membawa perubahan. Yesus punya DNA membawa perubahan. Kita sampai kepada Holy Spirit. Holy Spirit bring changes too. Roh Kudus itu juga mengubahkan. Dari murid-murid yang penakut dan berdoa itu di loteng atas yang ditutup semua, dikunci, dipenuhkan dengan Roh Kudusnya. Mereka kemudian jadi berani turun ke bawah berkhotbah. Dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat setelah penuh Roh Kudus. Bahkan diberikan karunia roh kepada murid-murid. Dan murid-murid melakukan tanda-tanda dan mujizat. Artinya apa? Murid-murid terlibat di dalam membawa perubahan. Roh Kudus bring changes. Roh Kudus punya DNA. DNA-nya adalah mengubahkan. Dan kita lihat bagaimana kuasa Roh Kudus kalau menyentuh hidup seseorang,
orang itu diubahkan. Bukan hanya orang itu diubahkan, orang itu membawa perubahan. Itu sebabnya kalau kita percaya DNA Allah Bapa di sorga itu adalah DNA untuk mengubahkan, Yesus DNA-nya mengubahkan, Roh Kudus DNA-nya mengubahkan. Mari kita lihat bagaimanakah perintahnya bagi saudara dan saya. Perintah bagi saudara dan saya adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-13-14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan lain kata, ayat-ayat ini bicara apa? Ayat-ayat ini bicara bahwa kita harus menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Nah, dengan menyadari ini, bukankah kita sadar sekarang DNA kita itu memang berasal dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau yang dari atas melahirkan sesuatu yang rohani dalam diri kita, menurunkan DNA spiritual kepada kita, maka kita harus bisa membawa perubahan. Dan perintah bagi kita adalah amanat agung itu, Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 sampai 20, apa yang dikatakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apa perintahnya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa artinya? Bawalah perubahan dan upayakanlah perubahan di atas muka bumi ini. Dan Yesus berkata, jadilah saksi-saksiku. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata apa di sana? Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa kerjanya saksi? Saksi itu sebenarnya dasarnya satu, membawa perubahan. Kalau ada saksi itu didatangkan di pengadilan, tujuan saksi itu adalah mengubah pikiran daripada hakim, mengubah pikiran daripada jaksa, mengubah pikiran daripada semua yang hadir. Bukan dia pembunuhnya yang mulia, karena pada tanggal tersebut beliau sedang berada dengan saya di luar negeri. Kami ada di Eropa. Ini paspor saya, bisa dilihat capnya. Ini paspor beliau, bisa dilihat capnya. Beliau tidak mungkin pembunuhnya, karena beliau sedang berada dengan saya. Dan dilihat dari hidupnya, beliau bukan pembunuh, beliau adalah orang baik. Saksi itu tujuannya untuk membawa perubahan pikiran, persepsi, sehingga hakim berubah, jaksa berubah, penuntut berubah, semua. Itulah yang ada di dalam DNA orang Kristen harusnya. Yaitu bahwa orang Kristen itu apa? Membawa perubahan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita menyembah dan tidak ada orang diubahkan, kalau kita setia tapi tidak ada jiwa dimenangkan, kalau kita itu hidup beribadah dan tidak terjadi perubahan dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita, maka saya harus bertanya, DNA apa yang ada pada kita? Kalau tidak terjadi perubahan di mana-mana. Itu sebabnya kalau kita percaya Allah mengubahkan, Yesus mengubahkan, Roh Kudus mengubahkan. Dan kita sudah lihat firman bahwa kita juga harus menjadi orang yang mengubahkan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadi the spiritual transformer, yang merupakan tema kita pada hari ini. Allah tidak panggil saudara dan saya sekedar menyanyi, menyembah, baca Alkitab, setia, beribadah. Tapi dia panggil saudara dan saya untuk menjadi the spiritual transformer. Yaitu adalah orang-orang yang membawa transformasi spiritual dalam hidup orang lain. Itu panggilan saudara dan saya.
Jangan bilang itu cuma panggilannya Pak Hani sebagai gembala. No, itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena amanat agung diberikan pada semua kita. Bukan hanya kepada pendeta, tapi semua kita sebagai tubuh Kristus. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi spiritual transformer? Bagaimana saya bisa menjadi orang yang membawa perubahan dalam diri orang lain? Kita harus punya fondasi yang pertama. Kalau kita mau itu. Fondasi yang pertama adalah love. Harus ada cinta kasih. Kalau tidak ada cinta kasih tidak berubah. Tuhan itu mencintai, makanya membawa perubahan. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikian besar kasih Allah, maka terjadi perubahan itu. Dia mengupayakan perubahan itu. Dan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-39 dikatakan oleh Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih kepada Allah. Dan yang berikutnya, itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi fondasi untuk bawa perubahan. Kalau kita mau jadi orang yang membawa perubahan dalam diri hidup orang lain, tidak bisa keluar dari jalur ini. Love. Kasih. Karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama, kita mau bawa perubahan dalam kehidupan orang lain untuk mengasihi Allah, untuk mencintai Allah, untuk berubah. Ini yang penting. Love. Bukan yang lain Bapak Ibu. Kasih merupakan bagian yang penting. Kasih itu adalah the greatest duty of men. Kasih itu merupakan tugas, tanggung jawab terbesar manusia. Mengasihi dia. Tugas tanggung jawab saya di dalam dunia yang terbesar adalah bukan jadi pendeta, tapi mengasihi dia. Tugas tanggung jawab saudara yang terbesar dalam dunia, mengasihi dia. Setelah itu mengasihi sesama. Ini fondasi. Fondasi pelayanan yaitu ini, kasih. Bukan kepandaian bicara, bukan encernya otak, bukan kemampuan karena kita bisa sekolah Alkitab dan dapatkan gelar sebanyak-banyaknya. No. Pelayanan itu dasarnya satu, kasih. Kalau tidak punya itu sebagai dasar yang paling utama dan kuat, kita bisa ada di jalur yang salah. Dan jangan bilang di luar sana tidak ada orang-orang yang jalurnya salah. Kelihatannya melayani tapi motivasi dan fondasi bukan kasih. Ada banyak di luar sana. Jangan bilang tidak ada. Jangan kita tutup mata. Jangan kita tipu diri sendiri. Di luar sana ada terlalu banyak yang melayani. Fondasinya bukan kasih. And that is very dangerous. Sangat berbahaya melayani tanpa kasih. The greatest power in the world adalah kasih. Kekuatan yang sangat besar di dunia itu adalah kasih. Tidak ada kekuatan lebih besar dari kasih. Kasih itu yang mampu membuat manusia berani berkorban bagi orang lain. Berani berkorban bagi Allah. Berani mati bagi Allah. Berani dipenggal. Berani mengalami berbagai macam kesulitan hidup demi Allah. Kasih. Orang tua berkorban bagi anak. Anak berkorban bagi orang tua. Ada banyak kisah dan ada banyak cerita. Bagaimana orang mengekspresikan cinta kasih. Karena kasih adalah kekuatan terbesar di dunia. Bahkan kasih itu begitu hebatnya menggerakkan Allah. Untuk karuniakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Allah itu
God is love. Allah itu kasih, dan Allah itu dibangkitkan, dimotivasi dengan kasihnya yang besar untuk membuat jalur keselamatan bagi manusia. Bayangkan, even Allah yang begitu besar, dia bertumpu pada kekuatan kasih dan diubahkan oleh kasih. Kalau kita lihat, the greatest act in the world is love. Jadi tindakan terbesar di dalam dunia adalah kasih. Itu sebabnya kita paling senang kalau dengar cerita dan kisah mengenai pengorbanan kasih. Di Jepang ada ibu yang ketika gempa bumi terjadi, rumahnya rontok semua, hancur. Lalu suaminya pulang ke rumah, lihat hancur, dia teriak panggil nama istri, tidak ada jawaban. Lalu dievakuasi, diangkat, puing-puing diangkat semua. Didapati istrinya mati dengan tertelungkup, tapi sambil pegang bayinya, dan bayinya masih hidup. Dia rela mati supaya bayinya jangan mati. Dibungkus dengan tubuhnya, dilindungi dengan tubuhnya. Perbuatan yang luar biasa. Di New York pernah terjadi kereta bawah tanah. Ketika kereta itu datang, ada orang loncat untuk bunuh diri. Tiba-tiba ada seseorang juga loncat dan tahan dia di bawah sambil kereta lewat di atasnya. Sampai selesai dia bangun dan diangkat orang ini. Dia berani korbankan nyawanya. Itu kalau kena kepalanya itu mah habis. Tertelungkup dia di atas rel kereta api dan jaga orang itu jangan bergerak. Love itu kasih. Itu sebabnya dikatakan kasih adalah the greatest act in the world. Kemarin, tepatnya hari Jumat malam, jam 10 malam lebih, saya sedang sikat gigi. Ibu Agnes panggil saya waktu saya sedang sikat gigi. Saya tidak dengar suaranya, karena fan di kamar mandi juga bunyi. Saya keluar tidak jadi sikat gigi. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, HP saya hilang, WhatsApp, Instagramnya hilang. Saya bilang, coba lihat. Hilang. Diminta di situ, dikasih tahu bahwa Instagramnya lagi compromise, artinya ada masalah pihak ketiga dan lain sebagainya. Ditulis di situ bahwa kamu harus ganti password, masukkan password yang lama, konfirmasi password lama, lalu bikin password baru. Saya buatin, ditolak. Ketika ditolak begitu, diam-diam kita jadi panik. Suami istri panik. Instagramnya Ibu Agnes nggak banyak-banyak amat, tapi 10.400 orangnya, followernya. Dan Instagram itu dipakai sebagai untuk memberikan pengumuman kepada jemaat, siapa yang mau khotbah dan lain sebagainya. Instagram itu juga jadi diary, album Ibu Agnes. Kemana dia pergi, makan siang dengan siapa, foto masuk. Makan malam dengan siapa, foto masuk. Dan itu urut. Bagi tour 8 hari itu urut fotonya. Hari pertama muncul dulu, baru hari kedua. Baru hari ketiga, beda dengan saya. Hari kelima muncul, balik lagi hari pertama. Hari ketujuh muncul, bisa lagi balik hari keempat. Kalau Ibu Agnes itu urut. Karena itu dibuat apa saudara? Diary. Albumnya dia. Perjalanan hidup. Makanya kalau ada orang mau ngecek itu paling gampang ngecek albumnya Ibu Agnes. Instagramnya. Udah tahu ada di mana dan lain sebagainya. Hilang. Saya hubungi teman. Teman berkata, Pak Hani, jangan diutak-atik lagi HP-nya. Matikan. Besok saya urus. Tidur katanya. Wah,
Baru kali ini jemaat perintahkan saya tidur. Udah saya bilang sama Bu Agnes, nggak usah panik. Saya punya beberapa orang-orang yang memang super ahli urusan yang begini-begini. Saya sebut namanya satu-satu. Tenang, ini bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Tenang kamu, tidur. Udah tidur. Besok diurus. Besoknya diurus. Komputer saya, handphone Ibu Agnes 2 biji, handphone saya. Saya bilang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong supaya Instagramnya ini boleh kembali ke tangan Ibu Agnes dan tidak dibajak sabotase seperti ini. Dalam nama Yesus beri hikmat anakmu untuk mengerjakannya. Dah, kerjain. Saya nungguin. Puji Tuhan. 15 menit urusan selesai semua. Jadi dia berkata kepada saya, yang mau ambil Instagramnya Ibu Agnes itu kurang pinter Pak. Sehingga kita bisa langsung ambil alih. Kalau dia pinter, saya kerjanya harus seminggu Pak. Seminggu saya nggak bisa, saya akan kerjanya sebulan. Baru bisa tarik kembali semua itu. Puji Tuhan, ini orangnya belum pinter udah mau coba-coba nyerang ini namanya. Saya mengucap syukur lah, udah kembali. Saya juga kasihan lah. Isi saya punya 10.400 orang. Saya nggak sampai 4.000 balik saya. Dia 10.400 banyak yang ngincer begitu-begitu. Untuk diambil dan dijual dan lain sebagainya, diubah ini itu segala macam. Udah. Kalau tidak dibuat untuk menghancurkan image seorang hamba Tuhan. Kalau diisi yang aneh-aneh di dalam, video, gambar, lalu diubahkan, Ibu Agnes tiba-tiba pakai bikini. Udah langsung rusak reputasinya. Itu sebabnya diselamatkan dan harus diupayakan diambil kembali. Supaya tidak ada orang ganggu. Nah, puji Tuhan lah kemarin itu selesai. Hampir dia kehilangan Instagramnya. Jangan sampai jadi orang Kristen kita kehilangan kasih kepada Allah. Setuju? Jangan sampai kita jadi Kristen kita hilang kasih kita kepada Allah, hilang kasih kita kepada dunia. Dan kita akan macet, do nothing. Tidak lakukan apa-apa dalam hidup. Kalau kasih tidak ada. Kristen harus hidup dengan kasih. Apapun terjadi. Kalau tidak, kita tidak akan bawa perubahan dalam hidup ini. Nomor 2 yang kita lihat. Apalagi yang kita harus lakukan untuk supaya kita bisa menjadi the spiritual transformer. Prayer and fasting. Doa dan berpuasa. Satu kali waktu Yesus dibawa orang yang sedang mengalami sakit. Semacam ayan. Murid-murid doakan, usir. Gak bisa. Lalu dibawa ke Yesus. Dan Yesus usir dengan keras. Diusir roh jahat itu keluar. Nah, orang itu sembuh. Lalu murid-murid tanya sama Yesus. Kok bisa sembuh? Tadi kenapa kami tidak bisa? Jawab Yesus di Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, doa dan puasa harus menjadi lifestyle saudara dan saya. Karena kita tidak hidup sendirian di dunia. Karena ada yang disebut dengan the enemy of change. Ada musuh perubahan itu. Ada musuh yang ingin membuat supaya tidak terjadi perubahan itu. Makanya Paulus kalau berkata, kami berkhotbah, kami menyampaikan kebenaran firman. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan roh. Ada doanya, ada puasanya. Enemy of change itu siapa? 1, setan. 2, dosa. 3, duniawi. 3 ini. 3 ini adalah musuh perubahan. Kalau orang dicengkram oleh setan, kita harus doa dan puasa untuk membawa perubahan. Dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia, sulit berubah. Jenis ini harus doa
dan puasa. Ada pendeta yang mamanya belum bertobat, tapi dia udah jadi pendeta. Saudara tahu, untuk pendeta ini doa supaya mamanya berubah. Berapa tahun dia berdoa? 50 tahun. Pendeta mendoakan mamanya bertobat 50 tahun. Kita baru doa setahun udah capek. Kita baru doa 3 tahun kita udah kelenger. Lalu mulai pikirannya kemana-mana. Mungkin memang ya Tuhan ciptakan dia untuk masuk neraka. Habis jahat begitu, gak bisa berubah, gak bisa bertobat. Itu ada enemy, ada setan, ada musuh yang menjaga dia supaya jangan berubah. Makanya butuh doa dan puasa. Ada orang-orang yang tidak berubah yang saudara doakan. Mungkin Anda sudah berdoa, Anda belum puasa. Iya Pak, masalahnya saya cuma doa dan diet Pak. Loh ada bedanya enggak puasa sama diet? Sama-sama enggak makan loh, puasa dan diet. Lalu bedanya apa puasa dan diet? Kalau yang namanya puasa, itu artinya tidak makan, tidak minum, tapi beribadah. Kalau diet, tidak makan, tidak minum, tapi tidak ada ibadah. Jadi itu bedanya puasa dan diet. Jadi saudara tidak bisa kita berkata saya tidak makan itu puasa. Kalau kita tidak bicara itu kepada Allah. Kalau puasa itu bicara, Tuhan mulai besok aku puasa. Sampai sore, sampai siang. Hasilnya mungkin sama antara doa dan puasa secara fisik. Berat badan turun. Tapi hasil secara rohani, satu ada hasil, satu tidak ada. The object of change. Jadi target dalam perubahan itu siapa? The sinner. Orang-orang berdosa. The afflicted. The oppressed. Orang-orang yang menderita. Dan orang-orang yang ditekan, dikuasai. Biasanya oleh kuasa-kuasa kegelapan. The non-believers. Orang-orang yang tidak mempercayai Kristus. Itulah yang menjadi target-target perubahan itu bagi saudara dan saya. And the power of change-nya siapa? Siapa yang membawa perubahan itu? Jangan pernah bilang kita loh. Orang itu bertobat karena aku. No. Jangan ucapkan itu. Orang itu bertobat, itu dia gak bakal masuk gereja kalau gak gara-gara aku. Aduh, jangan. Yang bisa bikin orang bertobat is God. Allah yang membawa perubahan. Amin. Jangan kita sombongkan diri. Kita itu hanya jadi alatnya. Tapi membawa perubahan itu Allah. Prayer, doa itu membawa perubahan. Berdoalah sampai berubah. Saudara tahu sampai hari ini, saya dan Ibu Agnes punya poin-poin doa yang kami doakan setiap hari sampai hari ini. Bertahun-tahun. Lihat hasilnya? Belum. Tapi saya tidak akan berhenti berdoa untuk poin-poin yang saya sudah doakan setiap tahun itu. Tiap hari saya doakan. Sampai kapan? Saya bilang sampai mati tak doain pokoknya poin-poin ini. Gitu aja. Mau capek model apa didoain. Mau belum lihat hasil setelah 5 tahun tetap doain. Saudara mau lihat perubahan dalam hidup orang lain? Doa. Lalu fasting, puasa. Belajar puasa. Masing-masing kita belajar puasa. Puasa itu bisa dimulai dengan skip 1 meal, tidak makan 1 kali. Skip 2 meals, tidak makan 2 kali jam makan. Atau tidak makan 3 kali jam makan. Manusia pada dasarnya akan makan 3 kali sehari. Iya Pak, tapi camilannya 6 kali Pak. Termasuk camilan gak dimakan. Gitu. Pernah ketemu orang di Singapura. Saya puasa 40 hari. Hebat banget pengusaha puasa 40 hari.
Satu kali waktu, karena saya tidur di apartemennya, di lantai 3, dia di lantai 2. Satu malam saya haus. Jadi saya turun ke lantai 2, mau ambil air minum. Saya lihat dia di situ lagi makan. Loh. Ya saya nggak usah jelasin, dia aja yang jelasin. Yang repot jangan saya, dialah yang repot. Dia ngomong apa aja saya oke-oke aja. Daripada saya disuruh pindah keluar dari apartemennya. Udah terserah lu lah, kamu bilang saya puasa tapi kamu makan kok. Dan the word, firman, itu mengubahkan. Jadi firman itu mengubahkan Bapak Ibu. Kita baca firman supaya firman ubahkan kita. Supaya kita punya kekuatan untuk kita jadi berkat bagi yang lain. John Piper itu pengkhotbah hamba Tuhan hebat di Amerika. Dia belajar berpuasa dari seorang pendeta Korea namanya Dr. John Gun Kim. Yang tahun 1980 pernah puasa 40 hari. Karena dia ditugaskan untuk kumpulkan 1 juta orang datang di KKR. Dia pergi ke polisi dan minta izin, polisi tidak kasih izin. Polisi berkata, situasi politik negara kita tidak memungkinkan untuk adanya orang organisasi apapun kumpulkan 1 juta orang di satu titik. Itu sangat membahayakan keamanan nasional. Jadi kami tidak bisa kasih izin. Dia keluar dari kantor polisi. Dia siapkan beberapa teman. Naik ke gunung, puasa 40 hari. Turun dari gunung. Dia datengin polisi. Polisi yang sama, kantor polisi yang sama, ketemu orang yang sama. Dan polisi berkata begini, kami berubah pikiran. Kami rasa kalau untuk kegiatan KKR bagus. Silakan kumpulkan 1 juta orang. Doa puasa membawa perubahan. Amin Bapak Ibu. Adakah yang tidak berubah dalam hidup saudara, rumah tangga saudara? Suami, anak, orang tua, famili besar. Sesuatu yang perlu diubahkan di dalam perusahaan saudara. Jangan lupa, doa, puasa. Puasa itu jalan tol masuk hati Allah. Amin saudara, jalan tol itu. Bagian yang terakhir, yang ketiga kita lihat bersama-sama. Bagaimana kita menjadi orang yang membawa perubahan, the spiritual transformer. Jadilah the role model. Menjadi contoh, role model. Manusia itu berubah karena ada contoh. Kenapa sih Bapak Ibu, kita di Indonesia ini kalau makan pakai garpu dan pakai sendok? Kenapa sih di India itu garpunya 5? Jarinya makan dengan jari. Kenapa di Cungkok itu orang pakai sumpit? Karena kita lihat role model. Karena kita diajari dari generasi sebelum kita. Kan begitu. Manusia itu belajar dari sana. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 14. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu dulu. Jadilah teladan, role model. Dan di sini kita mau belajar the partner of change. Yang membuat perubahan. Itu siapa? Partner Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang diselamatkan. Yaitulah orang-orang percaya, the believers. The safe one, the believers. It's you. Itu saudara. Yang menjadi partner perubahan itu kita. Tuhan itu mau pakai saudara dan saya jadi partner yang membawa perubahan di atas muka bumi ini. Itu luar biasa. Kita harus menjadi the mirror of change. Jadi kaca, jadi cermin perubahan. Siapa yang datang ke gereja tadi tidak bercermin? Ada yang tadi datang tidak bercermin, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, tidak pernah lihat cermin. Sampai ke gereja, tidak lihat. Ada? Karena itu mujizat. Kalau ada.
Karena semuanya rapih banget. Pasti kita lihat. Saya pun juga lihat cermin. Lihat rambut saya, lihat walaupun gak ada yang bisa dirubah dari saya. Tapi ada lihat. Kita itu sebenarnya menjadi mirror. Orang lihat kita untuk mereka bisa lihat kesalahan mereka. Mereka bisa mencontoh kita. Mereka berubah. Melihat your word, kata-kata saudara. Your conduct, tingkah laku saudara. Bercermin pada your love, kasih saudara. Bercermin pada your faith, iman saudara. And your life. Kita itu adalah suratan Allah yang terbuka, cermin. Untuk orang lihat, kok kamu bisa kayak gitu ya? Gimana caranya saya bisa seperti kamu? Kita bawa perubahan. Itu kita. Di transformer of change. Kalau kita mau jadi agen perubahan Allah. 4 poin ini harus ada pada kita. Relationship factor. Harus ada sikap mau membangun hubungan dengan orang lain. Yesus itu bagaimana bisa dapat 12 murid? Dia pergi ke pantai, dia bangun hubungan dengan orang, lalu berkata, "You come and follow me." Datang dan ikutilah aku. Dan aku akan jadikan engkau penjala manusia. Bangun hubungan. Mau bawa perubahan, bangun hubungan. Bapak Ibu, bagaimana caranya orang bisa kena narkoba? Anak saya itu baik-baik loh. Tapi kok bisa ya dia itu jadi addicted narkoba, kok bisa? Jawabnya gampang. Dia membangun hubungan dengan seseorang yang pakai narkoba. Itu aja. Anak saya itu baik loh, gak merokok, kok bisa ya? Oh ya, dia bangun hubungan dengan seseorang yang biasa merokok. Dan dia belajar merokok dari orang itu. Mirror. Kan itu. Jadi kalau mau bawa perubahan pada orang lain, harus bangun hubungan. Testimony factor yang kedua. Kita menjadi orang-orang yang bisa bersaksi. Bersaksi itu nanti Tuhan pakai mulut saudara, kata-kata saudara membawa perubahan. Bersaksi. Spiritual factor. Bangun dahulu diri saudara dengan baik. Baru saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Gimana saudara bisa tolong orang kalau diri saudara sendiri belum dibangun spiritualnya dengan baik. Faktor yang keempat, worship factor. Di mana kita menyembah Allah dan kita membawa orang lain ikut menyembah. Apakah di dalam tempat yang besar, gedung besar, ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ataupun di dalam family cell yang kecil, bawa itu. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa bedanya mikroskop dan teleskop? Mikroskop itu fungsinya membuat apa yang sangat kecil bahkan yang tidak terlihat oleh mata dibuat jadi sangat besar. Bakteri dibesarin. Kita jadi takut. Nah, teleskop itu apa? Teleskop itu apa yang sudah besar memang ditunjukkan besarnya. Apa yang jauh dan besar tapi jauh ditunjukkan dekat dan sesuai realita. Itu bedanya. Jadi dalam hidup ini kita itu harus melakukan teleskop. Membuat orang lain melihat Allah sebagaimana Allah itu ada. Realita Allah itu. Itulah tugas saudara dan saya. Konklusinya adalah kita dipanggil dan merupakan tugas kita membawa perubahan pada orang lain. Kita bukan hanya dipanggil untuk jadi Kristen, menyembah Tuhan, setia, bukan hanya itu. Tapi kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam, mempengaruhi orang lain, membawa perubahan pada diri orang lain. Dan kita butuh 3 ini. 1, kita butuh kasih. 1. 2, kita butuh prayer and fasting. Doa dan puasa. 3, kita harus menjadi role model, yaitu menjadi contoh. 3 ini ada dalam hati saudara.
Anda dan saya akan dipakai Tuhan menjadi the spiritual transformer. Orang-orang yang membawa perubahan rohani dalam hidup orang lain. Dan hidup seperti itu memuliakan Allah. Dan Tuhan akan balas kita dengan pahala yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.